teman-teman, balik lagi di channel aku. Hari ini Sanum libur sekolah, jadi mau nemenin ibunya untuk berangkat ANC ke puskesmas untuk ANC trimester pertama ya teman-teman. Jadi mari kita OTW sekarang. Oke teman-teman, ini hari kedua, jadi maaf banget aku kemarin nggak sempat nge-record karena migrain aku kumat sampai hari ini, jadi masih sakit kepala aku yang sebelah sini bagian belakang. Ini habis minum obat dan kemudian ya baru bisa ngerekam. Aku mau ceritain ANC aku kemarin di puskesmas. Jadi kemarin aku ANC di puskesmas Kota Gede 1 Yogyakarta. Kemarin itu aku habis 32.000 untuk ANC pertama aku. Jadi ini trimester pertama. Aku udah hamil 11 minggu, jalan 11 minggu. Jadi ini ANC trimester pertama ya teman-teman. Jadi kemarin dicek apa aja, itu cek lab yang pertama, kemudian ke dokter gigi, kemudian yang ketiga itu ke psikolog, dan yang keempat masuk ke ruangan ahli gizi, yang kelima baru ke ruang KIA, dan yang terakhir dicek lagi sama dokter spesialis kandungan. Yang kemarin itu habisnya cuma 32.000 itu karena ya yang pertama ya karena di puskesmas dan memang standarnya segitu, itu udah sama obat ya teman-teman. Kalau misalkan kemarin obat asam folatnya habis mungkin juga dikasih, tapi asam folatku masih, jadi dikasih obat tambah darah kemarin. Oke. Jadi di puskesmas Kota Gede kemarin itu diperiksalah di lab itu kemarin hasilnya bagus semua, alhamdulillah. Penyakit menular dan lain sebagainya itu negatif semua, dari mulai sipilis, HIV, dan yang aneh-aneh itu juga alhamdulillah negatif. Kemudian gula darahnya juga normal. HB-nya kemarin punya aku 12,1, makanya dikasih obat penambah darah karena minimal kan 12 ya, dan punya aku cuma 12,1. Jadi dikasihlah kemarin seperti itu. ANC ini sebenarnya kalau sekarang diwajibkan, ya mungkin dari dulu juga, dari kehamilan pertama aku juga kayak gitu. Sekarang diwajibkan minimal 1 kali dalam 1 kali kehamilan ini ya. Jadi selama kehamilan itu 1 kali itu minimal, atau lebih baik tiap 1 trimester itu 1 kali kita ke puskesmas untuk ANC. Walaupun memang aku juga setiap bulan kontrol ke dokter spesialis kandungan, tapi untuk catatan di puskesmas, dan apalagi kalian udah domisili atau warga tetap di daerah tersebut, kalian juga harus punya catatan kehamilan kalian di puskesmas terdekat. Jadi kita wajib ANC. Oke. Jadi teman-teman, kemarin itu bagus banget kalau di puskesmas Kota Gede 1 itu layanan psikolognya, karena aku juga masih membutuhkan ya, itu kemarin 1 jam lebih dan tanpa tambahan biaya apapun, benar-benar cuma 32.000 itu udah
ngobrol 1 jam lebih, itu luar biasa. Dan pegawainya, susternya, dokternya sangat ramah di sana. Bikin ini ya nyaman gitu ya kan. Dan kalau buat kalian juga, karena aku juga bukan warga asli, jadi domisilinya itu di daerah lain juga, aku milih di situ bisa. Tapi kalau kepepet ya teman-teman, maksudnya di daerah yang domisili itu nggak bisa enjoy di situ, baru kalian bisa daftar lewat WA ke Puskesmas Kota Gede 1. Kalau vaskes kalian di puskesmas tersebut itu gratis, atau apalagi domisili kalian itu di daerah puskesmas tersebut itu gratis. Tapi karena domisilinya aku beda dan KTP, termasuk KTP ya, KTP maksudnya domisili yang KTP asli itu harus sama dengan areanya puskesmas tersebut itu gratis, sama vaskesnya. Kalau vaskes puskesmas tersebut gratis, tapi kalau enggak itu bayar, dan bayarnya cuma 32.000 sekitar segitu. Paling mahal itu 40.000 misalkan ada tambahan-tambahan yang lain, atau mungkin tambah obat atau tambah yang apa gitu, sekitar 32 sampai 40.000. Jadi nggak perlu khawatir, itu nggak mahal ya teman-teman. Oke. Jadi aku juga mau cerita tentang kehamilan kedua aku ini. Ini benar-benar kaget banget sebenarnya, surprise, dapat kado dari Allah ya kan. Karena aku benar-benar nggak tahu kalau aku ternyata hamil anak kedua. Jadi kemarin itu telat, kemudian ternyata setelah dicek itu sudah hamil 5 minggu. Jadi ini aku buat video ini, kehamilan aku udah jalan 11 minggu ya teman-teman. Ini foto USG pertamanya. Jadi ini kantongnya, kelihatan ya. Besok aku kasih lihat lagi kalau kita ke dokter kandungan lagi, aku kasih lihat foto USG yang jadi trimester kedua ya, karena sekarang udah 11 minggu, yang ini tadi 5 minggu. Jadi nggak tahu aja kalau ternyata hamil. Jadi alhamdulillah banget, karena ya namanya takut ya, masih ada rasa takut. Jadi tiba-tiba malah dikasih, jadi udah rasa takutnya langsung otomatis hilang. Jadi ini aku di Dr. Luciana Iren. Dr. Luciana Iren ini prakteknya di Jalan Sukun Raya nomor 10 Banguntapan, Bantul. Ini termasuk, aku aja kaget teman-teman. Aku periksa kehamilan ini ya, itu USG, konsultasi, kemudian dapat obat itu yang pengojaannya jadi dapat obatnya itu asam folat, ya Allah Tuhan. Asam folatnya itu udah untuk sebulan, tapi emang yang murah ya, yang murah itu aku habis cuma 160.000 ya. Cuma 160.000 udah sekaligus sama USG dan lain sebagainya. Itu lama banget teman-teman. Kita konsultasi di dalam bisa sekitar 15 menit 20 menitan. Itu dokternya bagus banget, dokter Lucy itu tadi, dan ternyata antrinya banyak banget teman-teman. Tapi aku rekomendasi sih. Aku sampai kaget karena 160 itu menurut aku ya nggak mungkin lah 160. Kalau kita ke dokter spesialis minimal atau 300 atau 350 kalau hari gini ya, nggak mungkin 160.000. Atau 160.000 biasanya hanya ke dokter aja, kemudian obatnya diresepkan, kita beli sendiri ke apotek obat yang bagus seperti itu. Oke, dan ini kemarin aku dapat KIA-nya. Yang ini KIA dari puskesmas, jadi udah aman, udah punya KIA, udah nggak pakai yang ini lagi, yang kecil ini kan takutnya hilang ya.
jadi udah. Dan ini obat tambah darahnya. Obat tambah darahnya itu untuk 2 minggu, tapi karena masih mual-mual dan ya kayak gitu lah, pokoknya masih mual-mual nggak enak badan, jadi aku takut untuk minum karena mendadak jadi vegan, makanya kurang asupan kurang asupan protein hewani nambati semuanya. Biasa yang kayak gitu tuh kurang banget. Jadi ini aja yang mau aku share ke kalian teman-teman, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih udah lihat video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.